Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat magma dimanapun anda berada. Ya, kali ini kita akan membahas buat para petani lele yang mungkin kesulitan dalam membuat siklus panen. Kita akan bahas, kita akan bongkar tuntas di sini. Jadi saksikan terus ya video kita nih ya, jangan di skip ya. Jadi kita akan bongkar bagaimana cara membuat siklus panen lele agar kita bisa memanen lele itu paling tidak seminggu sekali lah ya. Kita akan buat yang sederhana dulu. Kemudian bagaimana cara kita mengatasi ketika kolam kita ternyata ada faktor cuaca misalnya ya. Jadi pada kosong ya kolam lele atau benih lele pada kosong. Nah itu bagaimana kita mengatasinya agar tidak terjadi hal seperti itu. Seperti halnya kasus kita di petani magma ya. Contohnya video kita yang satu ini ya. Oke ini sobat magma, nih kolam kita nih kosong tuh. Kolam 11, kolam 12 kita kosong. Ya karena memang kita produksi olahan loreng. Jadi banyak yang kita sudah panen dan alhamdulillah nih kosong semuanya. Bahkan lele panen pun kosong tuh. Sana juga kosong. Yang ada kolam bioflok ya baru kita tebar. Dan ini juga ada yang sudah sangkal ya. Mantul. Gini enak sobat magma lihat ya kalau di kolam. Tapi sayang yang besar nih kosong nih sobat magmanya. Aduh. Buat nampung 5.000. Buat nampung nanti kita ya. Nah ini juga kosong. Banyak yang kosong ya. Jadi ada hampir semua kolam. Cuman ada 2 atau 3 yang diisi doang. Dan ini ya yang akan kita nanti bahas. Bagaimana kita menciptakan siklus panen. Ya. Karena terjadi kendala kemarin. Adanya faktor cuaca, jadi seluruh petani lele tidak bisa memberikan benih ke kita ya, atau kita kesulitan nyari benih lele. Nah kita akan bahas di sini bagaimana cara mengatasi itu semua agar tercipta lagi siklus panen dan kedepannya supaya tidak terjadi hal seperti ini. Kita akan bahas videonya setelah yang satu ini. Petani rakyat, petani magma, petani rakyat, petani magma. Ayo Indonesia, maju petaninya, jangan pernah sampai menyerah. Ayo mandiri bersama petani magma, kita ciptakan lapangan usaha. Kita jaya di Indonesia. Oke, sobat magma dimanapun anda berada ya, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita ya untuk bisa menciptakan siklus panen agar lele kita tuh bisa dipanen paling tidak seminggu sekali, kita udah bisa selalu panen ya. Nah sebenarnya ada beberapa yang harus diperhatikan dulu, terutama dalam jumlah kolam ya. Kita dulu pernah menyarankan buat para petani lele jika ingin sukses atau berhasil itu paling tidak 3 kolam ya. Jadi 3 kolam utama buat kita tebar benih lele. Dan paling tidak sih kalau kita menyarankan 5 ya, karena 2 kolam itu bisa nanti buat cadangan untuk pada saat sortir. Hal-hal yang harus diperhatikan lagi selain kolam adalah tebar benih ya. Benih yang kita anjurkan, kita selalu mengajarkan kepada para pemula adalah benih ukuran 9 dan 10 cm. Kenapa? Karena itu paling tidak siklus panennya bisa cepat terbentuk ya. Karena dengan 3 atau 5 kolam itu nanti bisa mempercepat
hasil panen dan juga bisa membuat siklus panen secara terus menerus ya, dengan asumsi 45 hari bisa panen ya. Ini yang harus kita perhatikan ya buat sobat magma, bahwa nanti pada saat pemberian pakan juga paling tidak harus memberikan full pellet, dan juga usahakan jangan pakai pakan alternatif. Dan pemberian full pellet ini juga nanti usahakan sekenyangnya, jadi jangan sampai terputus ya. Untuk pemberian pakannya sendiri bisa pagi sore ya, misalkan jam 8 sampai nanti ntar sorenya jam 5 ya, jam 5 jam 4 itu boleh. Paling tidak itu, tapi sekenyangnya ya sobat magma ya. Nah, ini kita akan buat siklus panen yang menurut petani magma ya. Jadi kalau mungkin sobat sendiri nanti punya siklus sendiri ya silahkan ya. Ini sih menurut kita. Nah, ini saya buat di sini coret-coretan ya. Bisa kita lihat nih, saya siapin kertas dulu ya. Nah, kita asumsi tadi berapa, 5 kolom ya. Kolom kita tandain K ya. Jadi kolom 1 ya K1 ya, K2, K3, K4 dan K5. Nah, untuk kolom 1 sendiri itu nanti kan di hari pertama ya. Di hari pertama kita tebar benih ya. Tebar benih itu ukuran 9 sampai 10 cm. Nah, tapi satu ukuran aja, misalkan ada ukuran 9 ya 9, ada ukuran 10 ya 10. Nah, nanti K2 itu nanti kita tebar lagi itu di ketika hari ke-7. Dan ini udah harus dipersiapin nih sobat magma, makanya nanti yang harus diperhatikan juga ya ketika sobat magma bisa bermitra dengan para petani lele ya. Jadi nanti bisa cari informasi untuk persiapan untuk kolom 2 itu hari ke-7. Nah, untuk kolom 3 itu selanjutnya ya hari ke-14 ya. Nah, ini kosong nih, kolom 4, kolom 5 ini entah ini kolom biasa atau mungkin kolom ini, mungkin kolom ini ya, kolom bulat. Kalau misalnya kolom bulat diameter 3 ya, D3. Nah, ini boleh bebas, ini mungkin kalian buat misalkan dari bambu atau mungkin kolom diameter juga boleh. Kalau memang ada kolom diameter 2 atau 3 bebas ya. Jadi ini kolom 4, kolom 5 hanya untuk cadangan untuk hasil sortir. Nah, caranya begini sobat magma. Hari pertama itu kan udah pasti kolom 1 ya. Nah, nanti pada saat hari 30 itu paling tidak ya, itu ada yang panen ya, atau kita sortir pasti ada yang panen. Nah, kita asumsi kolom 4 lah sebagai buat naruh hasil panen misalkan ya. Nanti H30 atau hari ke-30 ini kolom 1 itu panen ya, panen. Nah, ini masuk ke kolom 4 ya, kelihatan gak nih, kolom 4. Nah, setelah itu sisa dari hasil panen ini kan pasti ada yang kecil ya, ukurannya mungkin masih LBG ya atau sangkal ya, bisa masuk ke ini sisa panen nih, sisa sortir lah kita sebutnya ya, sisa sortir itu bisa masuk ke kolam 5. Nah, seperti itu sobat magma ya. Nah, ini kalau lebih jelas nih ya. Jadi ada 5 kolam, dimana kolom 4 khusus buat nampung hasil panen, kolom 5 nya bisa buat hasil sortir dari hasil panen itu ya, sisa sortir lah istilahnya ya, ukuran-ukuran kayak LBG masuk ke kolom 5. Kemudian selanjutnya adalah ketika ini adalah panen pertama di H30, nanti panen kedua itu 7 hari kemudian ya, atau sekitar H37 ya. Nah, di sini panen ini kan nanti nggak semua nih, sekitar ini kisaran aja ya 30 sampai 40% ya. Nah, sisa sortir kisaran 60% sampai 70% dari total semua ya lele kita ya. Ini sih pernah kita lewatin ya. Jadi kemungkinan ya 30 sampai 40% itu bisa panen
dan 60 sampai 70% itu sisanya. Udah otomatis di sini kan membutuhkan waktu lagi nih, membutuhkan waktu ini kisaran kurang lebih 14 hari. Ya. 14 hari ya. Baru bisa ini. Kenapa? Karena ini udah pasti nggak rata ya. Sebagaimana kita ngasih pakan serata mungkin, tapi tetap lele yang paling pakannya lebih banyak biasanya dia udah panen duluan. Nah, makanya sisanya di sini nih. Nah, ini 14 hari bisa panen semua. Nah, kita asumsi seperti itu ya. Jadi H37 atau hari ke-37 itu bisa masuk ke kolam 2 panen ya. Nah, kolam 2 panen lagi ke kolam 4. Seperti biasa ya, 30 sampai 40%. Nah, kemudian sisanya masuk ke K5 ya, kolam 5. Ya, biasa 60 70 dan itu nunggu 14 hari. Nah, ini 14 hari di ketika hari ke-37 ini kan udah seminggu ya. Jadi belum ya, K5 ini belum. Nah, otomatis kita masih nunggu lagi. Nah, untuk itu lanjut misalkan 45 hari ya terakhir. Itu masuk kolam 3 ya. Prosesnya sama, dia akan panen ke kolam 4 ya, sekitar 30 sampai 40%. Kemudian sisa panennya ke K5 lagi. Nah, ini untuk 60 sampai 70%. Dan sekali lagi ini 14 hari. Oke. Tapi ya di hari ke-45 di sini yang K5 ini sisanya ini udah panen nih 14 hari. Jadi di sini ada 2 panen ya. Ini K5-nya ini bisa panen yang di sekitar 60 atau 70% ya. Kolam 5 tuh numpuk tuh. Nah, kemungkinan juga ini sekitar 30 sampai 40% yang panen. Jadi nggak semua juga nih sobat magma. Ya. Kolam 5 itu masuk kolam 4 itu 30 sampai 40 atau bahkan bisa sih sampai 50 sampai 60 sih. Itu tergantung nanti kasih pakannya aja gimana. Tapi yang pasti nilai yang ini kalaupun semuanya juga bisa mungkin ya. Mungkin juga bisa 60 sampai 70% yang pertama kali itu bisa panen semua. Ya, jadi ini kemungkinannya banyak ya nanti karena ini digabungkan semua. Nah, ini bisa panen nih di kolam 4. Kemudian hari ke selanjutnya kita anggap ini yang sudah hari 60 ya. Nah, ini yang panen. Nah, yang ini nih K5 nih. Nah, K5 yang ini nih bisa panen kolam 5. Yang 14 hari yang kedua ini panen kolam 4 ya. Dan ini cuma satu doang ya. Jadi kita anggap, oh iya, pada saat ini panen ini jangan lupa nih, kolam 1 ini harus tebar benih lagi nih sobat magma nih. TB ya, tebar benih ya. Nah, ini tebar benih. Nah, ini juga tebar benih nih kolam 2 nih. Di saat panen itu udah harus tebar benih lagi. Ya. Di angka yang sama, misalkan nanti tebarnya berapa, 3000 ya. Tebar benih lagi gitu. Begitupun di kolam 3 ini tebar benih juga nanti. Nah, gitu ya. Ini yang saya takut kelewat ya. Jadi bahwa sebenarnya ini prosesnya nanti akan berputar nih sobat magma. Nah, hari ke-75 ya itu masih K5 juga, cuman yang ketiga nih, yang terakhir nih ya, K5 ini nih ya, yang artinya yang ini tadi kan masuknya ke sini, yang kedua ke sini, yang ketiga ini masuk ke sini ya. Nah, ini masuk ke K4 ya. Nah, seperti itu sobat magma ya. Nah, selanjutnya ini H ke 90 itu udah balik lagi ke kolam 1 ya. Nih, udah proses lagi ke sini nih, sama seperti halnya di hari ke-30. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu sobat magma ya. Maaf nih penjelasannya agak panjang ya. Jadi memang kita harus menjelaskan secara detail bahwa 5 kolam ini bisa dijadikan siklus panen ya, kurang lebih seperti ini sobat magma. Kalau ada yang mau bertanya ya nanti boleh di kolom komentar ya. Cuman saya jelaskan dulu ini bahwa
Anggaplah ini kan ukuran 9-10 dan kita panen biasanya 30 hari itu karena ukuran 10-12. Taruhlah di hari ke, kalau untuk Jakarta mungkin panennya 45 hari ya, panen pertamanya, karena akan panen semua sekitar 2 bulan ya. Misalkan ya ukuran 68 ya, maka di 45 hari. Sebenarnya prosesnya sama aja. Jadi ini mau 30 mau 45 itu awalnya seperti ini. Nanti penambahan selanjutnya 7 harinya ya begini. 7 harinya seperti ini, 7 harinya seperti ini, 7 harinya seperti ini, 7 hari. Jadi terciptalah siklus panen. Walaupun pada saat di lapangan mungkin Sobat Magma pasti berasumsi atau berpendapat bahwa tidak semuanya sesuai dengan rumusan ini gitu loh, atau pada saat prakteknya mah pasti beda gitu, di lapangan udah pasti beda, ada faktor cuaca dan segala macam. Ya betul, itu semua betul Sobat Magma. Artinya maka dari itu dalam hal budidaya lele kita juga udah harus benar-benar mengerti ya cara merawat ataupun cara memelihara lele dengan baik. Karena apa? Karena memang itu tujuan kita membuat konten Petani Magma ya. Jadi supaya para pembudidaya lele pun ya bisa mengatasi segala hal atau segala faktor cuaca ya, atau mungkin karena penyakit ya, itu nanti harus bisa diatasi sendiri. Tapi paling tidak ini 5 kolam ini sudah bisa membuat siklus panen ya, atau 3 kolam yang ditebar benih itu bisa siklus panen seperti ini. Nah kurang lebih sebegitu ya Sobat Magma ya. Ya kita tahu petani lele memang paling tidak kan dalam hal membudidaya ya kita juga harus berpikir investasi yang kita keluarkan memang harus ada profit gitu loh. Jadi harus bisa benar-benar membuat seperti ini ya. Jadi buat Sobat Magma yang mungkin masih bingung ya boleh tanya ke kita ya, ini hanya sekedar ilmu dari kita yang bisa dengan yang lain disamakan ya. Ya mungkin ini bisa salah satu contoh aja sih membuat siklus panen seperti apa ya. Nah sedangkan untuk masalah kolam yang kosong, misalkan tiba-tiba mau tebar benih tiba-tiba nggak ada lelenya, gimana? Itu akan merusak siklus panen kan? Betul, itu akan merusak siklus panen. Tapi paling tidak kalau mau mengatasi semua hal itu, yang artinya hal-hal yang tidak terduga, ya buatlah kolam lebih dari 5 kolam ya yang pasti Sobat Magma. Kenapa? Karena ya itulah yang akan tidak terduga, itu yang akan kita tebar secara kontinu juga kan gitu. Artinya bisa dari hari ke-7, 14, hari pertama, ke-7, ke-14, ada lagi hari yang ke-21 gitu loh untuk tebar benih lagi. Artinya lebih dari 5 kolam pastinya. Nah, ya pokoknya seperti itu Sobat Magma ya. Dan untuk mengatasi kekosongan kolam, salah satunya adalah kita harus lebih luas lagi dalam pencarian mitra ya, mitra lele. Jadi nggak cuma mengandalkan 1, 2, 3 atau mungkin udah beberapa gitu ternyata kosong semua karena faktor cuaca di satu wilayah kalian. Maka salah satunya adalah pencarian mitra lele kita ya bisa lebih luas lagi, artinya mungkin agak lebih jauh jarak tapi paling tidak dikirim bisa nggak gitu loh untuk benih lelenya gitu yang kita minta. Ya misalkan dari Jakarta ya pesen ke Bogor misalkan ya kan, atau ke Depok atau ke Cikarang atau kemana gitu ya, itu bisa. Sekarang semua lewat online Sobat Magma. Jadi kita ada grup Facebook, ada segala macam, itu bisa digunakan kok gitu. Jadi buat Sobat Magma gak usah khawatir ya kalau misalkan kekosongan kolam kayak kita juga gini, kayak kasus kita juga akan mencari kok mitra-mitra selain yang udah ada. Seperti itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mungkin agak panjang Sobat Magma, tapi mudah-mudahan bermanfaat buat Sobat Magma semua ya. Salam hangat dari Petani Magma, salam hangat buat petani lele seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses petani lele.